kalian halaman 107. Materinya itu tentang skala. Silakan kalian buka bukunya halaman 107. Sudah? Yang lain bagaimana? Sudah? 107, maaf. Ulangi, bukan 107, tapi 105. Sudah? Oke. Nah, today kita belajar tentang skala. Apa sih skala? Nah, skala itu kalau kalian lihat di bawah, itu skala adalah perbandingan antara jarak pada denah atau gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Itu disebut sebagai skala. Melihat tulisan itu? Oke, silakan kalian tandai. Sebentar, ada yang baru bergabung. Yap, dari yang perbandingan. Tidak, yang bawah. Perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya disebut skala. Kalimat yang bawah halaman 105, sudah ketemu kalimat itu? Oke, kalau sudah ketemu silakan ditandai. Sudah yang lain? Halaman 105 Zaki. Yang bawah. Waalaikumsalam Kania. Silakan buka buku paket matematikanya ya Kania ya, halaman 105. Ya. Sudah ketemu Zaki? Perbandingan Zaki buka halaman berapa? Nah, Zaki lihat kalimat yang di bawah. No, bawahnya lagi. Perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya disebut skala. Melihat? Nah, silakan ditandai. Perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya disebut skala. Sudah? Nah, itu adalah skala. Lalu, skala itu ada 3 macam. Ada yang disebut sebagai skala angka. Bentuknya itu seperti 1:5 juta. Nah, ini namanya skala dalam bentuk angka. Lalu ada lagi skala grafik. Nah, bentuknya seperti ini. Ini biasanya ada di peta. Lalu ada juga skala tulisan. Jadi bentuknya tulisan seperti 1 cm di peta sama dengan 50 km di permukaan bumi. Nah, ini adalah macam-macam skala. Jadi ada skala angka, skala grafik, dan skala tulisan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Judulnya apa di itu kamu? Apa itu skala? Oh gitu, baik. Ibu ulang. Sudah berganti? Oke. Nah, tadi skala sudah ya. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau denah dengan jarak yang sesungguhnya atau sebenarnya. Dan skala di sini ada 3 macam. Ada skala angka, skala grafik, dan skala tulisan. Kalau skala angka bentuknya itu 1:sekian. Nah, di sini contohnya 1:5 juta. Atau ada juga yang 1:7.000, 1:1000, 1:100. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk skala angka. Lalu yang kedua ada skala grafik. Nah, ini bentuknya dalam bentuk garis. Ini biasanya ada di peta-peta. Kenapa? Oh, nggak ada. Oh, terlalu banyak kalau triliun. Bahkan juta. Ibu nggak pernah lihat sih kalau triliun. Ibu pernahnya 1 juta melihatnya. Kalau 5 juta ibu belum pernah lihat bahkan. Adanya 1:1 juta, 1:100.000 atau sekian gitu. Lalu yang ketiga ada skala tulisan atau skala verbal. Dia bentuknya seperti kalimat. 1 cm di peta sama dengan 50 km di permukaan bumi.
Nah, sampai sini tentang skala ada yang mau ditanyakan? Dari yang lain bagaimana, sudah jelas macam-macam skala? Ada yang mau ditanyakan macam-macam skala? Tidak, baik. Nah, yang dipelajari di kalian, skalanya bentuknya adalah yang ini, yang skala angka, yang bentuknya 1:sekian, gitu. Jadi kalau untuk skala grafik dan skala tulisan, di matematika kalian tidak diajarkan. Baik, Ibu lanjut. Apakah slide-nya sudah berganti? Belum? Oke. Bentar, Ibu ulang. Apakah slide-nya sudah berganti? Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh skala yang ada di peta. Jadi kalau kalian lihat peta terus ada kayak yang seperti ini yang di sebelah kiri yang ada tulisan Samudra Hindia. Nah, ini adalah skalanya. Jadi skala itu dipakai untuk melihat peta, denah atau lokasi tempat. Nah, ini yang di sebelah sini nih, sebelah kiri bawah. Lalu yang peta yang ada tulisan Laut Jawa, skalanya di atas nih. Nah, ini kan yang di Laut Jawa ini skalanya 1:1.750.000. Nah, ini artinya adalah setiap 1 senti di gambar ini, di peta ini, itu sama juga kalau di aslinya sekitar 1.750.000 cm. Begitu. Paham? Paham sampai sini? Oke. Atau kalau misalnya ada skala 1:5 juta yang tadi, berarti artinya apa? 1 cm digambar sama dengan 5 juta cm di kehidupan aslinya. Nah, atau misal gini, kalian disuruh membuat peta, lalu peta dari rumah ke Bunaya. Nah, dari pas kalian buat peta itu, dari rumah ke Bunaya kalian gambar misalnya jadi 5 cm. Nah, kemudian di situ kalian beri keterangan 1:1000. Berarti artinya jarak dari rumah kalian ke Bunaya yang sebenarnya adalah berapa sentimeter? Berapa yuk? Kalian buat peta dari rumah sampai ke Bunaya. Jaraknya 5 cm. Lalu di situ kalian buat keterangan 1:1 juta. Berarti jarak dari rumah kalian ke Bunaya itu adalah 5 cm digambar dikali 1000 cm. Berarti 5000 cm jarak asli dari rumah kalian ke Bunaya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain sudah paham? Sudah. Nah, lalu kalian lihat gambar yang di bawah nih. Jelaskan cara membaca skala garis di bawah ini. Ini sebenarnya tidak perlu dipelajari, cuma Ibu ajari saja ke kalian. Di sini ada keterangan yang atas 1 cm, lalu nanti ada 2, ada 3, ada 4. Dan di sini bawahnya keterangannya 5 km. Berarti artinya garis yang di atas ini kan jaraknya 1 cm. Berarti yang di bawah nilainya 1 km. Makanya artinya 1 cm digambar artinya sama seperti 1 km di kehidupan aslinya atau di jarak yang sesungguhnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ibu ulangi sekali lagi ya. Kayaknya sih kalian masih ngawang-ngawang. Oke, di sini kan keterangannya 1 cm ya. Ini keterangan 1 cm nih. Nah, yang bawah ini bentuknya kilometer. Berarti 1 cm di sini digambar sama juga seperti 1 kilometer di kehidupan aslinya. Nah, nih maksudnya seperti ini. Kalau Ibu coret-coret, paham?
Kalau Ibu coret paham? Paham. Yang lainnya paham tidak? Karena kalau tidak dijawab, Ibu tidak tahu kalian paham atau tidak. Tahu-tahu nanti ulangan jelek aja nilainya. Nggak taunya pas Ibu tanya, nggak ngerti Bu lah. Pas Google Meet ditanya bisa. Gimana? Paham? Paham? Oke, kalau paham Ibu lanjut. Apakah PPT-nya sudah berganti? Oke. Paham. Apakah PPT-nya sudah berganti? Oke. Langsung kita ke rumus mencari skala. Nah, skala itu apa sih? Kan tadi perbandingan antara jarak pada peta atau gambar atau denah dengan jarak yang sebenarnya. Berarti kalau digambar atau dipetakan, dibentuk menjadi rumus, dia bentuknya seperti ini. Nih, skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Dia seperti itu. Nah, kalau dibuat menjadi rumus matematikanya lagi, biar kalian gampang menghafalnya, ini dibuat seperti segitiga. Masih ingat segitiga Jokowi yang dulu kita pelajari? Nah, baik. Kalau segitiga Jokowi kan dulu kita buatnya begini nih. Ini ada segitiga. Nah, lalu kita bagi menjadi 3 bagian. Jokowi, jarak. Salah. Sorry. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, ini kan jadinya Jokowi. Kalau mau mencari jarak, berarti jaraknya ditutup. Berarti tinggal K dan W. Kalau samping-sampingan berarti artinya dikali. Nah, lalu kalau misalnya mau nyari waktu, berarti kan waktu itu W. W-nya yang ditutup. Berarti sisanya J dan K. Karena atas bawah berarti jadinya jarak dibagi kecepatan. Nah, begitu juga dengan skala di sini. Kalian lihat yang sebelah kiri. Di sini ada segitiga, yang atas JP atau jarak pada peta, yang bawah sebelah kiri ada S atau skala, yang di bawah sebelah kanan ada JP. Ini bukan JB, ini JS. Nah, ini ada JS. Ini JS ya, bukan JB. Nah, atau jarak sebenarnya. Berarti kalau misalnya mau mencari jarak pada peta, berarti kan yang ditutup JP, yang atas dong. Nah, makanya tinggal S dan JS. Berarti tinggal diapain S dan JS-nya ini? Kalau samping-sampingan dikali. Nah, ini tinggal kita kali nih. Berarti jadinya S dikali JS. Nah, lalu kalau mau mencari skala nih, yang ditutup S-nya, berarti sisa JP dan JS. Nah, karena dia atas bawah, berarti jadinya dibagi JP dibagi JS. Lalu, kalau mencari jarak sebenarnya, berarti yang ditutup adalah JS-nya. Sisanya JP dan S. Karena posisinya atas bawah, berarti mereka dibagi. JP dibagi S. Sampai sini ya, dia mau ditanyakan. Oke. Yang apa, Jaki? Mau bertanya? Betul. Kalau samping-sampingan dikali, kalau atas bawah jadinya dibagi. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, oke. Yang pertama kita akan fokus ke mencari skala. Nih, kita akan fokus ke mencari skala.
Berarti rumusnya adalah JP dibagi JS. Oke? Oke, kita lanjut. Apakah slide-nya sudah berganti? Apakah slide-nya sudah berganti? Oke. Slide-nya sudah ganti yang lain? Oke. Ini Ibu ambil contoh soal yang ada di buku paket kalian halaman 107. Di buku paket halaman 107, di situ ada 5 gambar di sebelah kiri dan ada 5 jawaban skala. Berarti di halaman 107 itu adalah kalian disuruh mencari skala. Karena yang sebelah kanan semua jawabannya 1:1, 1:1. Berarti kalian disuruh mencari skala. Dan yang pertama, Ibu ambil contoh soal nomor 3. Tentukan skala yang terbentuk pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar, mungkin ini taman ya. Ibu kurang tahu sih ini gambar apa, cuma Ibu nebaknya ini taman. Nah, kalau di gambar, jarak antara yang bulat kuning dengan X itu adalah 11 cm. Tapi kalau dihitung secara sebenarnya, jarak dari yang bulat-bulat kuning sampai ke X itu panjangnya adalah 96,8 meter. Lalu berapa skalanya? Nah, yang pertama kalian harus buat dulu diketahuinya. Kalian buat dulu diketahuinya. Di sini jarak pada gambar 11 cm. Berarti jarak pada gambar itu apa ya? S, JP, atau JS? Sebentar, yang Ibu tanya jarak pada gambar. Berarti jarak pada gambar itu S, JP, atau JS? JP, good, JP. Karena kalau gambar pasti dia JP. JP-nya 11 cm. Lalu jarak sesungguhnya berarti dia apa? JS. Oke. JS-nya 96,8 meter. Yang ditanyakan adalah skala. Kita jawab. Nah, tadi rumus skala itu apa? Apa yang dibagi? Ya. Oke, berarti JP dibagi JS. Oke. Sebelum kita hitung, kita lihat dulu yang diketahuinya antara JP dan JS. Apakah satuannya sudah sama? Belum. Yang JP satuannya cm. Yang JS satuannya meter, kan berarti berbeda dong. Karena berbeda harus kita samakan. Nah, yang mau kalian samakan, sentimeter dirubah menjadi meter, atau meter yang kalian rubah jadi sentimeter? Kenapa? Kenapa kalian rubah meter jadi sentimeter? Berarti karena kalau dari meter ke sentimeter dikali 100. Oke? Kalau dari sentimeter ke meter dibagi. Oke, sip. 96,8 meter kita kalikan dengan 100. Karena dari meter ke sentimeter turun 2 tangga, artinya dia dikali 100. 96,8 dikali 100 berapa ya? Ada yang masih ingat perkalian koma tapi ada nolnya? Komanya pindah ke kanan atau ke kiri? Nih,
96,8 karena dikali komanya pindah ke kanan. Karena dikali 100 berarti pindah ke kanannya berapa langkah? Oke, kita pindah 2. 1, 2. Nah, ini ada kosong 0. Berarti jadinya 96,80. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Halo, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas dan sudah kita samakan ini sama-sama sentimeter, berarti tinggal kita hitung. JP tadi berapa sentimeter? 11 sentimeter. Dibagi JS berapa sentimeter? 9.680. Belum ada tulisannya. Faras juga sama. Oke, baik. Nah, ini bagaimana? Sudah ada? Oke, baik. Nah, lalu di sini kalau kalian melihat jawaban, speakernya bisa dimatikan dulu mikrofonnya, atau pindah ke tempat yang sepi. Silahkan pindah ke tempat yang sepi kalau yang tempatnya berisik. Oke, baik. Kalau kalian melihat gambar di sebelah kanan, itu kan hasilnya semuanya serba 1:1:1:1. Berarti artinya yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri, yang 11 ini kita harus rubah jadi 1. Nah, bagaimana merubah angka 11 menjadi angka 1? Berarti ini kita bagi semuanya. Kita bagi dengan 11. Karena 11 untuk menjadi angka 1 harus dibagi dengan 11. Lalu nak, ibu mau tanya, 11 dibagi 11 berapa ya? 1. Oke, 1:. Sekarang 9.680 kalau dibagi 11 hasilnya berapa? Kita hitung. 9.680 dibagi 11. 9 dibagi 11 bisa atau tidak? Tidak, berarti kita pakai yang 96. 11 dikali berapa biar mendekati 96? 11 kali 5 berapa? 11 kali 5 kan 55. Kalau 11 kali 8 berapa? 11 kali 8 88. Masih jauh dari 96? Masih. Berarti kita coba 9. 11 kali 9 berapa? 99. Boleh tidak kita pakai 99 sedangkan pembaginya 96? Tidak. Kenapa tidak? Karena kelebihan. Betul. Berarti kita pakai yang dikali berapa? 8 atau 9? Oke, kita pakai 8. 8 kali 11 hasilnya 88. Lalu kita kurangi. 96 dikurangi 88 berapa? Hitung. 96 dikurangi 88. 96 dikurangi 88 berapa hasilnya? Oke, 8. Lalu karena belum jadi 0, kita turunkan 8-nya. Nah, sekarang menjadi 88. Berarti 11 dikali berapa sih biar hasilnya 88? 8. Berarti 8 kali 11, 88. 88 dikurangi 88? Habis. Nah, lalu masih ada sisa 0-nya. Berarti langsung kita naikkan saja. Jadi hasilnya 808
Maka soal nomor 3 skalanya adalah 1 dibanding 880. Bagaimana? Tulisan yang barunya terlihat atau tidak? Tidak, baik, Ibu ulang. Kalau begini, muncul? Nah, muncul? Nah, ini hasil perhitungan kita tadi dan hasilnya adalah 1 banding 880. Sampai sini tentang contoh yang pertama ada yang pertanyaan? Yang lain sudah jelas? Yang lain sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas kita ganti ke contoh yang berikutnya. Slide-nya sudah berganti? Oke, kalau belum Ibu ulangi. Sudah ganti? Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua, Ibu ambil dari buku paket kalian halaman 108 nomor 2. Oke. Soalnya adalah sebuah taman berbentuk persegi dengan sisinya 18 meter. Taman tersebut digambar dengan panjang sisi 5 cm. Tentukan skala gambarnya. Nah, baik. Sebentar, Ibu tunggu sampai suaranya hening. Oke. Sebuah taman berbentuk persegi dengan sisi 18 meter. Berarti 18 meter ini adalah panjang taman yang sesungguhnya. Lalu tamannya digambar dengan panjang sisinya 5 cm. Berarti 5 cm ini adalah panjang digambar. Sampai sini jelas? Oke, berarti dari soal ini bisa kita tuliskan yang diketahui adalah JS. JS-nya berapa? 18 meter. Oke. Lalu 5 cm itu tadi apa? JP. Oke. Kita tulis 5 cm. Lalu di sini bisa kita lihat yang ditanyakan adalah apa? Skala. Nah, kita jawab nih. Yang pertama sebelum mencari skala kalian harus apa dulu? Menyamakan satuan. Yang 1 meter, yang 1 cm yang dirubah adalah centimeter atau meter? Yang dirubah centimeter atau meter? Yang dirubah yang meter. Berarti kita rubah 18 meter menjadi berarti 18 kita kalikan 100 biar jadi sentimeter. 18 kali 100 berapa ya, Nah? Seribu 800 cm. Baik, satuannya sudah sama, berarti tinggal kita hitung. Skala sama dengan JP dibagi JS. Oke, sebentar. Sebelum Ibu lanjut, tulisannya terlihat coret-coretan Ibu? Tidak. Kalau tidak, Ibu ulang. Tulisan Ibu terlihat? Oke, baik. Di sini JP-nya berapa ya? JP-nya berapa? 5 dibagi. JS-nya berapa? 1800. Baik. Ingat, kalau skala itu bentuknya harus 1 banding 1 banding. Berarti karena ini 5 dibagi 1800 atau 5 banding 1800, harus kita kecilkan dengan cara dibagi berapa ya biar jadi 1. Betul Aji, dibagi 5. Semua dibagi 5. Tulisannya terlihat tidak?
Oke, kalau tidak Ibu ulang. Nah, nih. Oke. 5 dibagi 5 berapa? 1. 1 bagi 1 banding 1800 dibagi 5 berapa? Kita hitung ya. 1800 dibagi 5. 1 dibagi 5 bisa tidak? Tidak, karena tidak bisa langsung kita pakai 18. 5 dikali berapa yang mendekati 18? 3. 5 kali 3. Berapa sih 5 kali 3? Oke, 15. Lalu kita kurangi. 18 dikurangi 15. 3. Lalu kita turunkan nolnya 1. Jadi 30 sekarang. Nah, 5 dikali berapa sih hasilnya 30? Oke, nah 5 kali 6, 30. 30 kurangi 30. 0. Nah, karena sudah 0 dan masih ada sisa 0, nolnya kita naikkan saja. Jadi 360. Iya, sebentar ya, nanti Ibu ulang. Berarti 1800 dibagi 5 hasilnya adalah 360. Berarti skala dari nomor 2 ini adalah 1 banding 360. Nih, untuk melihatnya seperti ini. Nah, bagaimana? Sudah ada? Lalu, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke, baik. Ibu lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, sudah berganti slide-nya? Kalau belum, Ibu ulang. Sudah berganti slide-nya? Oke, baik. Di situ masih Ibu pakai lagi buku paket halaman 108. Contoh nomor 1. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang. Panjangnya berukuran 14 meter dan lebarnya 8 meter. Kolam tersebut digambar dengan panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Nah, di sini ini kan ada banyak ya, ada panjang dan ada lebar. Lebih baik kalian buat gambarnya terlebih dahulu. Di sini kolamnya berbentuk apa? Nah, berarti kita gambar bangun datar apa? Bangun datar persegi panjang. Nah, kita gambar bangun datar persegi panjangnya. Pertama yang kolam aslinya, berarti gambarnya besar. Nah, panjangnya 14 meter, lebarnya 8 meter. Lalu kita buat, karena kolamnya digambar, kita buat kolamnya yang kecil. Panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm. Nah, disuruh tentukan skalanya. Kalau kalian lihat, di sini ada panjang, ada lebar, ada panjang, ada lebar. Berarti kalau kita mau buat skalanya, kita fokuskan ke satu saja. Mau yang panjang atau yang lebarnya? Kalian mau yang mana? Mau pakai yang panjang atau mau pakai yang lebar? Mau yang panjang? Mau yang lebar saja? Baik. Berarti kita fokus ke yang lebar, yaitu yang 8 meter dan yang 4 cm. Oke? Kalau misalnya yang 8 meter berarti lebar pada peta atau lebar sebenarnya? Nah, berarti 8 meter itu adalah JS. Sama dengan 8 meter. Lalu yang 4 cm itu lebar kolam sebenarnya atau lebar gambar?
lebar gambar, berarti dia adalah JP. Nah, JP-nya 4 cm. Yang ditanyakan adalah skala. Nah, masih sama. Yang satu satuannya meter, yang satu lagi satuannya cm. Berarti harus dirubah, harus kita samakan. Kita rubah yang 8 meter. 8 meter biar jadi cm, caranya bagaimana tadi? 8 dikali 100. 8 dikali 100 berapa? 800. Berarti ini hasilnya 800 cm. Muncul? Oke, baik. Di sini adalah 800 cm. Sekarang kita menghitung skala. Skala itu rumusnya apa tadi? JP dibagi JS. Nah, JP-nya berapa? JP-nya 4. JS-nya berapa? 800. Nah, biar jadi 1 banding berarti mereka semua dibagi dengan berapa? Kan ini 4 banding 800. Berarti biar jadi 1 semuanya dibagi dengan berapa? 4. Betul, semua dibagi 4. 4 dibagi 4. 1 banding 800 dibagi 4. 800 dibagi 4, 200. Nah, berarti untuk menggambar kolam tersebut harus menggunakan perbandingan 1 banding 200. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, apakah tadi hasilnya terlihat? Oke, kalau tidak Ibu ulang. Nah, nih. Terlihat? Nah, ini hasilnya 1 banding 200. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak setelah melihat hasil akhir? Sudah jelas? Nah, berarti kalau misalnya Ibu kasih latihan soal bisa? Oke. Kita coba latihan soal yang ini. Slide-nya sudah berganti belum? Oke. Slide-nya sudah berganti. Nah, ini Ibu pakai buku kalian lagi. Yang nomor 1, halaman 107, yang soal nomor 1. Lalu yang nomor 2, halaman 108, soal nomor 5. Nah, baik. Sebelum kalian mengerjakan sendiri, Ibu akan bantu sedikit deh. Ibu bonusin sedikit, Ibu bantu. Di soal yang nomor 1, di situ ada jarak pada gambar dan jarak sesungguhnya. Jarak pada gambar di situ dibilang 6 cm. Lalu jarak sesungguhnya di situ dibilang 54 meter. Berarti 6 cm ini apa ya? Enam cm itu apa ya? JP, betul. 6 cm itu adalah JP. Lalu 54 meter ini apa ya? JS. Oke, good. Berarti kalau nyari skala bisa dong. Jangan lupa jangan lupa disamain satuannya dulu. Oke? Lalu yang nomor 2. Tinggi gedung pada denah 24 cm. Tinggi gedung sebenarnya 96 meter. Berapakah skala denah tersebut? Yang Ibu mau tanya, 24 cm itu apa? JP, betul. Karena di sini keterangannya tinggi gedung pada denah. Denah itu kan gambar, berarti dia adalah JP. Lalu, tinggi gedung sebenarnya 96 meter, berarti 96 meter ini apa?
JS. Good. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian samakan satuannya. Bisa? Bisa? Yap, silakan kalian kerjakan, tapi tidak di sini, karena kalau di sini nanti lama. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya sekali lagi, apakah ada yang mau bertanya? Yang lain sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Iya? Kenapa, Mimi? Kalau matematika, betul, nanti jawabannya difotokan ke Ibu karena Ibu ingin tahu apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum. Oke? Atau matematika begini gamenya gimana? Baru belajar. Nanti kalau udah belajar banyak baru ada gamenya. Karena kalau misalnya materinya sedikit, yang mau digamein soalnya ada berapa? 1. Kan kurang. 8 ngitung semua mau? Ibu sih oke-oke aja, mau. Tapi yang lain mau. Oke, nanti Ibu gabung dengan mencari JP sama mencari JS. Karena ini baru skala doang, gak seru. Nanti kalau udah kita belajar mencari JP sama sudah belajar mencari JS, baru nanti kita main game, oke? Oke, sip. Bener ya ini terakhir, gak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, berarti ini Ibu stop sharing. Ngantuk. Memang kalian tidur jam berapa? Jam berapa memang tidurnya kalian? Masya Allah. Kurang malam? Kurang? Gak usah tidur. Jangan dibiasain tidur malam. Akhirnya kalau di Google Meet pagi-pagi ngantuk kan? Masya Allah. Oh gitu. Oh, kok lucu ya? Unik loh. Unik loh. Ya sudah, tapi jangan dibiasain ya, karena kalau misalnya kalian terlalu dibiasakan tidur malam. Karena gini, kalau misalnya kalian tidur malam, berarti kan tidur kalian kurang. Takutnya kalau tidur kurang itu menjadi salah satu penyebab dari darah rendah. Kamu tahu darah rendah? Orang yang kelihatannya pucat, lesu, letih, lunglai, lemah, nah, kayak orang sakit. Nah itu nanti kamu bakalan seperti itu kalau kalian kurang tidur. Paham? Jadi jangan dibiasakan untuk kurang tidur. Ibu aja kalau, nah, lagi pula nanti matanya di bawahnya ada itu loh, apa kayak mata panda yang hitam-hitam. Nah, kamu kalau kantung mata, betul. Nah, ada kantung matanya. Kalau ada kantung matanya tuh jelek. Oke? Jadi jangan dibiasakan untuk tidur malam. Berarti harus dibersihkan itu matanya. Oke, baik. Oh gitu. Ya mungkin ada error atau settingnya salah ya. Betul. Baik. Oh. Oh gitu. Oh gitu. Berarti ada errornya kan? Ya sudah. Gitu. Berarti AC-nya silakan dicek ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktunya sudah habis, Ibu akhiri
pertemuan ini dan silakan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, semangat ya belajar yang doa sama tahfiznya biar ikut ujian tahfiz dan tahsin juga menyusul yang lain.